Bismillahirrahmanirrahim. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat apa? Nikmat kita masih diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya, meskipun antum dan antuna belajarnya hanya di rumah, namun harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, santri-santri Ustadz, salah satu nikmat atau hadiah terbesar dan paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi seorang muslim. Karena Islam adalah agama yang langsung dari Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berbanggalah kita menjadi umat yang terbaik. Allah memberikan nikmat tersebut dari sejak kita dilahirkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia lahir dalam fitrah. Ya, fitrah yaitu sebagai seorang muslim. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, kita dilahirkan dari orang tua yang telah beriman kepada Allah. Tidak lagi khawatir untuk memilih agama yang patut kita anut. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Tidak semua Allah berhidayah, ya, Allah berikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam, ya, sejak dia lahir. Banyak di antara kita yang terlahir dari orang tua yang tidak beriman kepada Allah. Banyak yang susah payah mencari agama yang benar. Seperti kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang terlahir tidak dalam kondisi berislam. Ia lahir dari orang tua yang menyembah berhala. Ia bersusah payah mencari kebenaran agama dengan ujian yang berat dalam Islam. Kalian ingin dengar kisahnya? Naam, dengarkan kisahnya di dalam video berikut ini. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bergelar pemuda terbaik di zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapih rambutnya, bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang rupawan, ganteng. Ia lahir sebagai pemuda yang sangat beruntung dari keluarga terpandang, kaya raya dari keturunan bangsa Quraisy yang disegani banyak orang. Ia sangat disayang oleh orang tuanya, dimanjakan, dipenuhi segala kebutuhannya. Hanya saja Mus'ab bin Umair terlahir dari orang tua yang menyembah berhala dan saat itu dia belum memeluk agama Islam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, mengenalkan tauhid, mengajarkan agama Islam. Setelah ia mendengar tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ia pun mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat pun ikut memeluk agama Islam, yang termasuk ialah Mus'ab bin Umair.
Ia termasuk sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam. Mus'ab pemuda yang cerdas dan bijak. Mus'ab bin Umair menyembunyikan keislamannya di hadapan semua orang, termasuk kepada orang tuanya. Tapi keislaman Mus'ab bin Umair tidak berjalan mulus. Ia harus berhadapan dengan berbagai macam ujian. Salah satu ujian terbesarnya adalah pertentangan dari orang tuanya. Ketika orang tuanya mengetahui Mus'ab bin Umair masuk Islam, meninggalkan agama nenek moyang, menyembah berhala, ibunya sangat marah besar. Ibunya mengancam Mus'ab tidak akan memberikan makan lagi, tidak lagi memenuhi kebutuhannya, mengancam akan menyiksanya bila ia tidak mau meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Akan tetapi dengan keyakinan yang teguh dan kuat, dan Islam telah tertancap kuat di hatinya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya begitu besar. Ia tetap mempertahankan Islam. Akhirnya Mus'ab pun dihukum, disiksa, dikurung di penjara di rumahnya oleh ibunya sendiri. Akan tetapi Mus'ab tetap bersabar menerima siksaan dari orang tuanya sendiri. Meski dipukuli cambuk, ia tetap tidak melawan. Ia sangat sayang orang tuanya. Ia tetap berbakti kepada orang tuanya yang telah membesarkannya. Ia menerima semua perlakuan orang tuanya. Makanan lezat pun tidak lagi dinikmati. Pakaian indah yang mahal tidak lagi menempel di badannya. Tidak lagi dipuji-puji oleh orang banyak. Akan tetapi semua itu ujian. Tidak membuatnya bersedih. Tidak membuat dirinya lemah. Dia tetap bangga dengan keislamannya. Ia yakin Allah akan selalu bersamanya. Ia tetap mempertahankan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia selalu rajin menghadiri majelis ilmu paling dan menjadi duta Islam pertama. Taib, santri-santri Ustadz yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tadi kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana perjuangan Mus'ab bin Umair dalam mencari kebenaran, memperjuangkan, mempertahankan agama Islam yang telah dianutnya. Ya, banyak sekali ibroh dan pelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya, yang pertama adalah seharusnya kita lebih dari Mus'ab bin Umair, karena kita telah terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam, tanpa harus bersusah payah mencari agama yang benar, tanpa harus merasakan disiksa oleh orang tuanya sendiri, menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain dan Islam. Seperti Mus'ab bin Umair yang sejak memilih agama Islam, ia mengorbankan semua hartanya, bahkan jiwanya, demi membela agama Islam, menjadi sosok yang bermanfaat pada manusia dan agama Islam. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang lisan dan tangannya membuat kaum muslimin yang lain selamat. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita sama-sama petik dan diambil, yaitu kita harus bangga bahwa kita adalah seorang muslim. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang lurus. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang melalui mukjizatnya, yaitu berupa Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengakui atau berkata, saya Islam, ya, anak Islam. Akan tetapi kita harus membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, menunjukkan keislaman kita, baik dari kepribadian, perilaku, dan senantiasa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita seharusnya bersyukur, karena Islam adalah agama langsung dari Allah. Allah telah memilih diri kita menjadi seorang muslim sejak lahir. Syukur adalah salah satu derajat yang tinggi dari seorang hamba. Dari rasa syukurlah menjadikan kita bersungguh-sungguh menjadi sebaik-baik manusia,
bersungguh menuntut ilmu dan mempertahankan agama Islam, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dialah zat yang menciptakan, yaitu kita manusia. Ya, dan yang terakhir adalah hikmah yang dapat kita ambil adalah sekalipun orang tua kita menyuruh kemusyrikan, ya, menyembah kepada selain Allah, kita tetap berpegang teguh pada Islam, tetap berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dan itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Maka sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa kita amalkan pelajaran yang telah Ustadz sampaikan tadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.